الرحمن الرحيم. نستفتح الجلسة مثل ما له آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا الصالحون. الله يدخل نياتنا بنياتهم وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم وعلومنا بعلومهم على هذه النية وعلى بنية صالحة جامعة شاملة من خارج والآخرة ونهدي اللهم الفاتحة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Kita lanjut fasal yang ke-12. Ikuti bersama sebagaimana biasa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa min ashraf alladhi ikhtassa Allah bihi ashraf rasul mi'raju ila hadratillahi al-barri al-wasul. وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج وتشرب السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج. فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل. فما من سماء ولجها إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتأهيل. وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله وشرف منزلته لديه حتى جاوز السبع الطباق ووصل إلى حضرة الإطلاق. نازلت من الحضرة الإلهية غوامر النفحات القربية وواجهته بالتحيات وأكرمته بجزيل العطيات وأولته جميل الهبات ونادته بشرف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات. فيا لها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات تشهد فيها الذات للذات وتلقى عواطف الرحمات وسوابغ الفيوضات بأيدي الخضوع والإخبات. رتب تسقط الأماني حسرا دونها ما وراءهن وراء. عقل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عقل واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. فما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان وأولته من عواطف الرحيمة ما يعجز عن حمل الثقلان. وتلك مواهب لا يسر القلم على شرح حقائقها ولا تستطيع الألسن أن تعرب عن خفي دقائقها. خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة فلا يطمع طامع في الاطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها. فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين ورتبة حزت على غير سيد المرسلين. فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجه من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد. Alhamdulillah, ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih di dalam pertemuan yang mulia, di dalam bulan yang istimewa, kita mengupas tuntas tentang Simtud Durar, walaupun sangat sulit sekali kalimat-kalimat yang tertulis, yang tertuang di dalam pujian atau untaian mutiara yang keluar dari lisan seorang arif billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang haulnya bulan depan tanggal 29, tanggal 30 Desember, yang kita saja melihat dari orang yang hadir saja di dalam haulnya beliau. Besok itu haul yang keberapa berarti? 107. Itu kita melihat tambah tahun. Kalau dipikir-pikir, orang yang sudah wafat itu biasanya sudah habis namanya, sudah paling dikenang sehari 2 hari umumnya manusia, paling dikenang 1 kali waktu. Tapi kalau ini orang-orang yang memiliki keistimewaan seperti Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, justru seperti kitab atau karya beliau salah satunya yang namanya Simtud Durar ini, setiap hari ya dicetak terus, ya habis terus, tidak pernah berhenti nyetak yang namanya Simtud Durar. Rutinan Simtud Durar dibaca di mana-mana, menunjukkan apa ini? Keistimewaan orang yang dengan ikhlas memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita ambil dulu satu kesimpulan, sudah sampai ke fase 12 di hari ini. Kita melihat ternyata orang yang dekat sama Rasulullah ini memiliki satu hubungan khusus dengan Allah Ta'ala, karena bahasa kita, mohon maaf, dikatrol sama Allah. Orang yang semakin dekat sama Rasulullah akan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Allah harumkan namanya, sebagaimana nama Nabi Muhammad ada di dalam hati mereka. Sebagaimana mereka memuji Rasulullah benar-benar keluar dari hati mereka, bukan cuma sekedar lisan saja. Sehingga orang yang punya ikatan kuat dengan Rasulullah, pasti di mana-mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dekat sama Allah Ta'ala dan dimudahkan dalam segala halnya. Sehingga kita masuk di kali ini adalah fasal tentang Isra Mi'raj. Di dalam kalimat pertama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengawalinya, wa minasyarafil ladzi ikhtasallahu bihi asyrafar rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul. Di antara kehormatan, keistimewaan, saya juga sedikit banyak melihat dari terjemah, karena kita juga takut keliru, kita bukan ahli bahasa sebetulnya, sehingga saya juga sedikit banyak melihat dari terjemah yang ada, sambil nanti kita lihat bagaimana hikmah dan kisah apa yang terjadi di balik Isra wal Mi'raj. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi lebih banyak menceritakan tentang keadaan Mi'rajnya, tentang keadaan kemuliaan Rasulullah ini di Isra Mi'rajkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bagaimana kaitannya dengan ayat Quran yang sudah sering kita dengar. Wa minasyarafil ladzi ikhtasallahu bihi asyrafar rasul. Di antara kehormatan, keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah dimi'rajkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dimi'rajkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, serta adanya bukti kuasa yang luar biasa, yang istimewa yang dialami pada peristiwa tersebut bagi langit-langit dan penghuninya dengan adanya sang cahaya, sang nur, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi ketika Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan sama Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya memang sudah ada kisah. Dan di sini kisah mengenai Isra wal Mi'raj itu intinya adalah ujian bagi keimanan kita. Kita ini imannya sampai mana? Dilihat keimanan kita, dites, diuji. Maka bahkan timbul pertanyaan-pertanyaan, kenapa kok Isra Mi'raj tidak di siang hari? Kenapa kok Isra Mi'raj di malam hari? Kenapa kok tidak ditampakkan sama orang-orang kafir pada zaman itu? Sehingga mereka biar bisa melihat secara langsung. Nah di sini kita lihat. Nanti kisah bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun juga mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi karena tidak pernah mendustakan apa yang dikatakan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjut dulu sedikit. Faqad arajal Habibu Shallallahu Alaihi Wasallam wa ma'ahul aminu Jibril. Rasulullah ketika melaksanakan Isra Mi'raj tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan malaikat untuk menemani Rasulullah, tidak lain adalah malaikat Jibril, ya, untuk menuju mana? Untuk menuju ila hadratil malikil jalil, untuk menuju keharibaan, kepada kesempurnaan zat tertinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ditemani guide-nya, pemandunya. Tapi nanti ada batas di mana malaikat Jibril sudah tidak bisa mandu lagi. Ada satu titik, ada satu batas di mana malaikat Jibril sudah tidak bisa nemeni lagi. Ma'at tasyrifi wat tabjil. Yang tentunya dengan berbagai macam penghormatan dan ucapan yang luar biasa, ya, sambutan-sambutan yang luar biasa untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat, ada salah satu riwayat yang menceritakan Rasulullah ini sampai di Isra Mi'rajkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Isra itu daratnya, perjalanan darat, Mi'raj itu perjalanan langitnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu ayat kita dengar, sering betul kita dengar itu ayat. Bahkan apalagi kalau sudah masuk di bulan Rajab, peringatan Isra Mi'raj, Isra Mi'raj, Isra Mi'raj di mana-mana. Jelas menunjukkan apa? Satu bentuk keimanan yang tidak boleh membantah atau ada keraguan sedikit pun. Karena kita punya otak ini terbatas, manusia ini terbatas, sehingga tidak mungkin juga mampu memasukkan pikiran-pikiran hal-hal yang di luar akal pikiran kita. Kebesaran Allah Ta'ala kita juga tidak mampu semuanya. Jadi semua yang ada tidak harus bisa masuk ke dalam akal kita, tapi butuh yang namanya kecerdasan spiritual. Guru kami Ustadz Alwi Al-Habsyi yang termasuk menerangkan di fasal ini, fasal pertama, fasal kedua, kemudian fasal keberapa itu beliau juga menerangkan. Itu beliau pernah menjelaskan kecerdasan orang itu ada dua macam. Satu, kecerdasan intelektual, pinter dia, fan ilmu, fikih, mungkin urusan matematiknya, hafalan-hafalan, ilmu-ilmu yang sifatnya bisa dihafalkan, bisa dibaca, pinter dia. Tapi ada juga kecerdasan yang sifatnya spiritual. Kecerdasan spiritual itu kecerdasan batin. Kecerdasan batin itu adalah di mana seseorang pada satu titik tertentu dia menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah, tidak perlu kita otak-atik lagi. Mohon maaf ya, biar tidak tegang sedikit, kita melihat seperti contoh yang gampang saja. Kita ini kalau mau sholat, keluar angin misal, ngentut kita, itu kalau kita sudah jelas batal itu. Tapi kenapa kok waktu wudhu tempat yang keluar angin tadi tidak diraupi? Nah, itu menjadi soal. Kenapa? Kenapa kok waktu wudhu itu wajah? Kenapa kok bukan tempat keluarnya angin? Ya sudah, ini aturan syariat, kita tidak bisa bantah. Tidak bisa kita mau tidak terima dengan hal tersebut. Iman, harus iman. Dalam satu titik ini kita harus iman. Jangan kembali kepada Al-Quran tapi kembali kepada nafsu. Tidak bisa. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kalimat bi abdihi yang ada di dalam Al-Quran menunjukkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj jiwa dan raga. Bukan cuma sekedar tidur ngimpi, enggak. Tapi betul-betul bangun dan dalam keadaan sadar.
Menunjukkan sifat bagaimana keimanan kita coba. Ini Al-Quran yang ngomong. Kita dustakan, waliyatubillah, murtad bisa. Asro, berarti kalimat asronya juga menunjukkan keimanan kita. Seperti apa itu keimanan kita? Subhanalladzi asro, maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Memperjalankan ini yang kita garis bawah. Bukan kehendak Nabi Muhammad buat jalan, tapi di sini adalah merupakan kehendak Allah untuk memperjalankan Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad ini diperjalankan sama Allah? Loh, bukan Nabi Muhammad yang jalan sendiri, tapi Allah yang bermaksud mau memperjalankan Rasulullah. Jadi Allah sendiri yang ngatur jalannya. Gampangnya gini saja, kita duduk begini, ini tidak ada pengajian, diem-dieman sampai jam 12 malam. Berasa lama? Ya pasti lama. Tapi saya bisa. Saya Muhammad Barakbah, bukan sombong, bukan sulap, bukan sihir. Saya bisa bikin jam 12 malam. Anda cuman merem cukup 10 detik, saya buat jam 12 malam. Jamnya tak ambil, tak puter. Semua ya bisa itu. Jamnya diambil, diputer. Loh kenapa? Loh kalau kita nunggu detikannya jam ini kita diamkan sampai jam 12 malam, kelamaan kita. Ini baru 6:30 misalnya. Kita nunggu sampai jam 12 malam, lama. Tapi kalau kita ambil jamnya, kita putar sampai jam 12. Wes rampung jam 12. Loh kan kita yang muter. Ini Isra wal Mi'raj, Rasulullah diperjalankan, bukan berkehendak untuk berjalan sendiri. Enggak. Tapi Rasulullah diperjalankan. Lalu bagaimana? Di sini terdapat satu riwayat. Semua yang bersinggungan dengan Rasulullah membuat orang dan semua makhluk itu merasa iri. Karena jelas Allah tidak menciptakan surga, neraka, bumi, langit dan semua yang ada di dalamnya, termasuk kita, tidak diciptakan sama Allah Ta'ala terkecuali karena Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan kemuliaan siapa? Kemuliaan Rasulullah. Sehingga membuat semua para nabi iri sama Rasulullah, bukan tidak terima loh. Beda sama irinya kita. Membuat para nabi itu iri sama Rasulullah. Tapi irinya ini kemuliaan luar biasa ini. Contoh saja. Seperti Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa baca dalam satu kitab Al-Wahin, ya Allah, saya baca dalam kitab Al-Wahin. Di dalam kitab ini dijelaskan ada umat yang dimana kau muliakan, mereka bisa bersuci dengan air dan debu, wudhu sama tayamum. Ya Allah, bahasa kita, ya itu dijadikan umat saya. Dijawab sama Allah Ta'ala, tidak bisa Musa, itu aku jadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, saya baca lagi di kitab ini, ada umat yang kau muliakan mereka, di mana mereka berpijak bisa untuk melaksanakan sholat beribadah kepadamu. Dijadikan itu umatku ya Allah. Tidak bisa wahai Musa, karena aku tentukan mereka sebagai umat Nabi Muhammad. Ya Allah, saya kok baca ini ada umat yang kau masukkan bahkan sampai 70.000 bighairi hisab banyaknya. Jadikan mereka umat saya ya Allah. Tidak bisa Musa, aku sudah menentukan mereka sebagai umat Nabi Muhammad. Sampai berkali-kali kemuliaan dibaca. Terakhir Nabi Allah Musa bilang, ya Allah, kalau kayak gini caranya, jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Lah Nabi wes iri kok sama kita. Nabi, derajatnya Nabi, Rasul, iri sama kita. Kita yang sholat tahajud nek pas anaknya ujian, Nabi itu iri sama kita. Kita yang baca Quran getu nek pas Ramadan, malam bakdo dicium sampai berjumpa tahun depan. Nabi saja bisa iri dengan kita, bayangkan. Karena apa ini? Bersinggungan dengan siapa ini? Manusia teristimewa dunia wal akhirah, sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Ini karena Rasulullah, bersinggungan dengan Rasulullah, maka semuanya pun tergerak akan siapa yang dekat di sekitar Rasulullah, siapa yang dekat sama Rasulullah, semua menjadi istimewa, semua menjadi mulia, termasuk kita umatnya. Loh, apa kita lebih mulia dari yang lain-lain? Iya, sampai Rasulullah mengatakan nanti tidak masuk ke dalam surga terkecuali aku dan umatku dulu, sebelum umat-umat yang lain. Kita ini diciptakan yang carry, tapi
masuknya surga yang paling awal. Gampangannya begitu. Karena apa? Nunjukkan keistimewaannya Rasulullah. Lalu bagaimana ketika terjadinya Isra wal Mi'raj? Sampai dalam satu riwayat kita tahu kalimat Rasulullah itu rahmatan lil alamin, rahmat buat alam semesta, semua. Jadi bukan cuma manusia, semua, batu, hewan. Sampai dijelaskan wa syahadatul rabbilahu wal ghazalah dan sebagainya. Kok hewan bisa ngomong sama Rasulullah? Rasulullah waktu lewat di perkampungan kaum Ansor, kambing-kambing kaum Ansor waktu Rasulullah lewat itu tunduk. Semuanya tunduk menghormati Rasulullah. Waktu diasuh sama Halimah Sa'diyah, yang mungkin juga sudah dijelaskan di bab-bab awal. Waktu Rasulullah diasuh sama Halimah, Sayyidah Halimah As-Sa'diyah binti Du'aib As-Sa'diyah. Sayyidah Halimah itu punya anak namanya Syima, perempuan. Lah kebiasaan bagaimana Rasulullah itu diasuh sama Halimah dari bayi sampai umur sekitar 4 atau 5 tahun baru dikembalikan. Umur 2 tahun dikembalikan dulu, kemudian dibawa lagi sampai 2 tahun lagi. Jadi kurang lebih umur Rasulullah 4 atau 5 tahun baru dikembalikan kepada ibunda tercinta Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah. Lah waktu selama diasuh sama Halimah As-Sa'diyah itu mainannya istilahnya di zaman itu mengembala kambing. Mengembala kambing. Lah kambing anaknya Halimah yang dipegang sama anaknya Halimah, Syima, kambingnya kocar-kacir. Tapi ketika kambing yang dipegang sama Rasulullah sekecil itu usia 3 tahun, 4 tahun, itu Rasulullah begitu kambingnya lari sedikit dipanggil, datang kambingnya dijak ngobrol, mantuk-mantuk kambingnya dingkluk-dingkluk. Ya kita jangan praktek nek pas Idul Adha ini. Ini nunjukkan keistimewaannya Rasulullah. Lo rahmatan lil alamin. Semua itu kenal sama Rasulullah. Dan Rasulullah tahu bahasa mereka. Siapa Rasulullah ini? Kan itu. Sudah tidak ada yang mampu lisan untuk menjelaskan. Mbak Ali juga sampai mengatakan seperti itu. Tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu pena untuk menuliskan siapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Istimewanya ini luar biasa. Rahmat terbesar dari Allah Ta'ala adalah Nabi Muhammad. Rahmat terbesar. Jadi kita tidak sampai mau mengkisahkan sampai seperti apa sih Rasulullah. Sehingga pada saat itu terjadi saling pamer atau bangga-banggaan antara dua makhluk Allah ini. Makhluk Allah yang namanya langit sama makhluk Allah yang namanya bumi. Pamer ini. Langit bilang, bumi, saya ini dikasih sama Allah Ta'ala sesuatu yang kau tidak punya. Apa? Saya ada bintang. Kau tidak punya bintang. Bintang begitu indah menghiasi. Kamu tidak punya. Katanya bumi, saya punya sesuatu yang kamu tidak punya. Apa? Saya ada laut. Mana kamu ada laut? Tidak ada. Langit ngomong lagi, saya dikasih sama Allah Ta'ala matahari yang bermanfaat bagi manusia. Loh, saya juga punya. Ada gunung. Mana kamu tidak punya. Saya punya ini. Ya. Terus sampai terakhir disekak sama si bumi tadi. Jawaban si bumi yang membuat si langit itu langsung berbes, mendung gitu loh. Mendung berbes, udah tidak bisa ngomong lagi. Kunci itu langit. Jawab apa? Bumi cuman jawab yang terakhir, bumi cuman ngomong. Saya punya satu hal. Kamu tidak mungkin bisa nandingi saya. Kamu tidak mungkin punya apa yang saya punya. Apa? Saya punya sesuatu yang dikasih sama Allah Ta'ala. Manusia teristimewa. Manusia termulia. Manusia yang karenanya Allah ciptakan engkau dan aku. Manusia yang karenanya Allah ciptakan surga dan neraka. Manusia yang karenanya Allah ciptakan semua yang ada di alam ini. Dia terlahir dan berpijak dakwah hingga diangkat menjadi nabi, berada di tempatku, tidak lain adalah Nabi Muhammad. Tidak bisa jawab, Bu. Langit itu bungkam hingga mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kalau kau muliakan bumi dengan adanya Nabi Muhammad, aku pun juga iri dan aku ingin Nabi Muhammad berada di tempatku, memijak kawasanku. Maka kemudian terjadilah Isra wal Mi'raj. Diperjalankan itu Nabi Muhammad
Ya, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan daratnya seperti itu. Dengan perjalanan darat yang ada, Rasulullah mengalami perjalanan darat yang ada. Dengan berbagai kisah dalam satu riwayat didampingi malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang pada saat itu dibelah dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disucikan. Bagaimana? Tidak boleh kita tanya. Termasuk pembelahan dada Nabi Muhammad ini tidak boleh kita tanya. Bukan mengeluarkan loh, kok kenapa kok Rasul? Bukan. Ini tapi menambah keistimewaan tuhron ala tuhuri, kesucian di atas kesucian, keistimewaan di atas keistimewaan. Rasulullah itu sudah mulia, tapi ditambah kemuliaannya sama Allah Ta'ala. Jadi kita jangan bayangkan itu waktu Rasulullah dibelah itu seperti apa, waktu Rasulullah dibuka dadanya itu seperti apa, terus jahitnya itu bagaimana. Tidak bisa seperti manusia kita bayangkan. Tidak ada bekasnya sama sekali. Di mana sekali lagi balik-baliknya adalah iman buat kita. Iman buat kita. Maka ketika Rasulullah SAW melalui perjalanan tadi, awalnya dari bumi, ya, awalnya perjalanan darat hingga kemudian dinaikkan sama Allah Ta'ala dengan berbagai macam kisah, dengan berbagai macam pengalaman yang luar biasa, yang pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan sama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, fama min sama'in walajaha illa wabadarahu ahluha bitarhibi wat takrimi wat ta'hil. Maka tidak ada penghuni yang ketika Rasulullah bertemu di langit tadi itu terkecuali mereka semuanya menyambut Rasulullah. Semuanya nyambut Rasulullah, ya, dengan penghormatan, dengan ucapan yang luar biasa. Siapa itu? Di langit pertama ketemu sama Nabi Allah Adam. Ketika diketuk itu pintu langit pertama, ditanya, siapa itu? Saya Jibril. Sama siapa engkau? Saya sama Nabi Muhammad. Apakah dia diutus sama Allah Ta'ala? Iya, sudah diutus sama Allah Ta'ala. Dibuka, ketemu sama Nabi Allah Adam. Dengan berbagai macam percakapan yang tentunya tidak cukup waktunya. Sangat panjang sekali. Kemudian sampai naik lagi ke langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa di langit yang kedua. Bertemu lagi di langit yang ketiga dengan Nabi Allah Yusuf. Terus tembus sampai ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Allah Idris. Terus lagi tembus sampai ke langit kelima dengan Nabi Allah Harun. Terus lagi tembus sampai ke langit keenam dengan Nabi Allah Musa, hingga sampai ke langit ketujuh dengan Nabi Allah Ibrahim. Banyak yang tanya, apakah ini langit 1, 2, 3 ini berarti menunjukkan kedudukannya para nabi berbeda? Tidak, bukan berarti seperti itu. Tapi Allah Ta'ala memberikan hikmah tersendiri. Bukan kita membedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Tapi memang kenyataannya bagaimana Rasulullah ini adalah manusia teristimewa yang ditunjukkan memang kemunculan dan diutusnya yang paling akhir. Tapi sebenarnya yang pertama kali diciptakan melalui hadis Jabir yang pernah diterangkan pula di fasal kedua atau ketiga di tempat ini, ya. Hadis Jabir, bagaimana ketika sahabat Jabir itu bertanya, ya Rasulullah, akhbirni an awali syai'in khalaqahullahu qablal asya. Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Menunjukkan hadis Jabir ini bahwa Rasulullah yang ngomong kok. Ya Rasulullah, kabarkan sama saya, apa yang pertama kali diciptakan sama Allah Ta'ala sebelum adanya sesuatu? Jabir, yang pertama kali diciptakan sama Allah Ta'ala sebelum adanya sesuatu adalah nur, cahayanya Nabi Muhammad, dari cahayanya Allah. Dan mereka para nabi memang sudah menunggu kedatangannya Nabi Muhammad. Seperti apa Nabi Muhammad? Siapa Nabi Muhammad? Mereka sudah nunggu-nunggu. Termasuk dalam perjalanan Isra Mi'raj, semua sudah dipersiapkan. Kayak gampangannya kita mau kedatangan tamu, ya anaknya dibilangi, ya istrinya dibilangi, ya yang bantu di rumah juga dibilangi, biar siap-siap. Oh, ini tamu agung, tamu mulia, tamu istimewa. Ketika mau kedatangan tamu, kita siapkan semua, ya kamar, ya tempat tidurnya, ya semua makanannya kita siapkan. Lah ini penyambutan Isra wal Mi'raj ini sudah disiapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Hingga mau ditunjukkan sama Allah kepada semua para nabi, lihat loh, ini loh Nabi Muhammad, orang yang paling istimewa. Semua pun sudah disiapkan untuk nyambut Rasulullah.
Semua nabi mulia, tapi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Maka sampai menunjukkan keistimewaan Rasulullah, bahwa Nabi Allah Adam saja ketika diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam hikmah, salah satunya hikmahnya Nabi Allah Adam diturunkan adalah menunjukkan kebesaran Nabi Muhammad. Bagaimana itu? Ketika Nabi Allah Adam diturunkan, Nabi Allah Adam munajat di dunia ini, meminta maaf sama Allah Ta'ala dengan menggunakan nama siapa? Tawasul, dengan menggunakan nyambung, ngikatkan dengan namanya Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni kesalahanku berkat Muhammad. Dari mana kau tahu nama itu, ya Adam? Ya Allah, bukan berarti Allah bertanya itu, bukan berarti Allah tidak tahu. Tapi Allah mau Nabi Allah Adam mengungkapkan. Bukan berarti seorang guru yang ngasih ulangan atau seorang guru yang memberikan tugas kepada muridnya, gurunya tidak tahu jawabannya. Bukan. Tapi seorang guru tadi mau tahu muridnya ini bisa enggak. Bukan berarti Allah Ta'ala bertanya, itu Allah Ta'ala tidak tahu. Enggak, tapi Allah Ta'ala mau tahu. Bagaimana Nabi Allah Adam mengungkapkan? Dari mana kau tahu nama Muhammad, ya Adam? Ya Allah, ketika kau turunkan aku melihat di tiang-tiang arsmu kalimat tulisan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka aku yakin tidak ada nama yang kau sandingkan dengan namamu, terkecuali dia adalah manusia teristimewa dan termulia. Maka ampuni aku karena berkah namanya. Benar kau, wahai Adam. Ini menunjukkan apa? Itu baru satu, belum yang lain-lainnya. Seperti Nabi Allah Musa tadi membaca di kitab Al-Wahyi, jelas nama ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad sudah tertulis. Seperti apa? Sampai Nabi Allah Adam aja iri dengan kita. Kemudian wa kullu rasulin marra alaih basyarahu bima arafahu min haqqihi indallahi wa syarifi manzilatihi ladai. Di setiap rasul yang dilewati semua menyampaikan kabar gembira yang diketahuinya, ya, tentang istimewanya dan tingginya kedudukan Nabi Muhammad. Jadi setiap rasul yang tadi lewati, langit pertama Nabi Allah Adam, langit kedua sampai ke-7, mereka ngasih tahu Nabi Muhammad tentang keistimewaan Nabi Muhammad. Ya. Sampai-sampai hatta jawaz asab at-tibak wa wasala ila hadratil itlaq nazalathu minal hadratil ilahiyah ghawamirul nafahatil qurbiyah. Sampai-sampai, ya, Rasulullah itu melampaui sampai lebih daripada ke langit ke-7 sana, 7 lapis langit, dan mencapai satu hadirat mutlak yang dimana tidak ada batas sama sekali di sana, dan ia diliputi dengan kemuliaan dan keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah dengan penuh kelembutan yang luar biasa dan keakraban yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul diundang sama Allah Ta'ala, tamu kehormatan, tamu istimewa yang luar biasa. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dikasih yang lain. Kalau intinya nanti kita akan bahas sedikit kalau masih ada waktunya. Intinya adalah memang untuk menerima tugas yang namanya sholat. Tapi ini Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam Simtud Durar mengisahkan keistimewaan Isra Mi'raj dari segi istimewanya kedudukan Rasulullah. Tidak dimiliki sama siapapun. Ya. Kemudian wa wajahathu bit tahiyat wa akramathu bi jazilil atiyat wa aulathu jamilal hibat wa nadathu bi syarifit taslimat. Di sini Habib Ali menyebutkan mereka menyambutnya dengan beragam ucapan yang meriah untuk Rasulullah, ucapan dan memuliakan Rasulullah dengan berbagai anugerah besar yang luar biasa, yang mana Allah Ta'ala melimpahkan kepadanya seindah-indah pemberian, dan Allah Ta'ala memanggil dengan semulia-mulia ucapan salam. Ini khusus buat Rasulullah ini, ya. Setelah dia sendiri yaitu Rasulullah, ba'da an athna ala tilka hadrati bittahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibat. Di sini menunjukkan setelah Rasulullah sendiri sampai di hadirat Allah tadi, dia yang memuji Allah. Bagaimana ini melihat Allah? Apakah kita wajib iman? Sekali lagi, ini memuji bab keimanan kita. Yang diuji ini adalah keimanan kita. Menguji. Apakah ada melihat Allah? Iya. Kalau tidak ada melihat Allah, maka Nabi Allah Musa yang minta lihat Allah dilarang. Di dalam Al-Quran, Ya Rabbi arini andur ilaik.
Apa itu ayatnya itu? Ya Allah, saya kepingin melihat engkau. Jawabannya Allah apa? Qala lan taroni. Engkau tidak bakal bisa melihat saya. Walakin indur ilal jabal. Tapi kau lihat kepada gunung tersebut. Kalau dia tetap pada tempatnya, fasaufa taroni, kau bakal bisa lihat saya. Berarti lihat Allah itu ada. Tapi bagaimana? Tidak boleh dibayangkan. Bukan seperti kita. Lihat, ketemu, salaman, bukan. Ya sudah, Allah dengan segala kemuliaannya, keistimewaannya. Ini pelajaran tauhid kalau bab gini sudah. Jadi tidak bisa kemudian kita mau membayangkan. Efek membayangkan itu apa? Minimal opnam di kentingan. Atau minimal edan. Minimal itu. Jadi jangan sampai, karena ini sekali lagi, kita punya akal ini terbatas. Tidak mampu membayangkan hal-hal yang memang di situ kita ada batasan. Jangan kita memaksakan, tidak mungkin bisa kita. Ya. Kemudian fayalaha min nafahatin ghamirat wa tajalliyatin aliyatin fi hadaratin bahirat. Di sini beliau Habib Ali Habsyi menjelaskan pula, kata beliau, Masya Allah, luar biasa betapa lembut belayan karunia yang diterimanya itu, betapa indah pertemuan yang agung itu, yang istimewa pertemuan itu, pertemuan yang luar biasa. Itu pertemuan yang seperti apa? Sudah luar biasa. Allah, kok sampai pertemuan, kok sampai diundang langsung menunjukkan kecintaannya Allah kepada Rasulullah. Undangan khusus dan undangan istimewa betul. Tashhadu fi hadzatul liddat wa tatalaqa awatifar rahmat wa sawabihal fuyudati bi aidil khudu'i wal ikhbat. Yang dimana pada saat itu Rasulullah jiwa raga, ya zahirnya, ya badannya, ya ruhnya, saat memberi bagaimana kesaksian bagi keagungan zat Allah Subhanahu wa taala, seraya sampai terangkum rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmah ilahiyah yang penuh kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta anugerahnya yang melimpah dalam suasana khusyuk, khudu wal ikhbat. Dalam suasana yang khudu wal ikhbat, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu. Sampai malaikat Jibril bilang sampai Sidratul Muntaha cukup. Malaikat Jibril, engkau maju lagi, tidak bisa. Saya memang sampai sini batasnya. Malaikat Jibril itu memandu Rasulullah dari mulai Isra-nya sampai naik ke buruk. Buruk itu ukurannya ada yang mengatakan dalam riwayat lebih besar dari keledai. Lebih besar dari keledai. Itu buruk itu tadinya waktu mau dinaiki sama Rasulullah, sampai sama malaikat Jibril itu dalam riwayat dipegang sama malaikat Jibril. Kau tuh bagaimana? Tidak malu apa engkau? Rendahkan. Ini kau mau dinaiki sama manusia teristimewa, termulia. Hingga sampai akhirnya rendahkan, Rasulullah pun kemudian naik dengan cepat yang luar biasa, berhenti dulu di satu tempat. Kemudian malaikat Jibril bilang, sholat kau di sini. Selesai sholat, Rasulullah ditanya sama malaikat Jibril, tadi sholat di mana, tahu enggak engkau ya Rasulullah? Enggak tahu saya. Memang di mana tadi saya sholat? Kau sholat. Ini kan Isra Mi'raj menerima tugas sholat. Lalu bagaimana wong belum Mi'raj kok sudah sholat? Banyak orang yang bertanya seperti itu. Sholat walaupun pada zaman Nabi Allah Adam, sholat pada Nabi Allah Ibrahim, itu sudah ada sholat, cuman gerakannya belum seperti kita sekarang ini, belum seperti yang diajarkan sama Rasulullah setelah Isra wal Mi'raj. Jadi ya sholat, cuman seperti apa bentuknya berbeda. Maka setelah melaksanakan sholat yang ada pada saat itu, ya, yang ada pada saat itu, maka kemudian malaikat Jibril tanya, sholat di mana? Kau tahu tadi? Tidak tahu. Memangnya saya sholat di mana? Thayyibah, Madinah, tempatnya engkau hijrah nanti. Jalan lagi, berhenti lagi, buruknya berhenti lagi. Coba turun, sholat engkau ya Rasulullah. Sholat Rasulullah. Selesai sholat, ditanya, sholat di mana? Tahu tidak tadi? Tidak tahu saya. Sholat di mana? Sholat di Bukit Tursina, tempatnya Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Allah Musa. Jalan lagi, berhenti lagi, sini, sholat lagi. Terus, jadi subhanallah di sini menunjukkan kita apa?
Ini perjalanan daratnya saja sudah memberikan kita satu ilmu bahwa Rasulullah diajari ngambil tempat di mana singgah dulu di tempat yang penuh berkah. Sama kita juga begitu. Singgah di tempat yang penuh berkah. Loh, ini tempat kurang berkah apa ini? Masjid Riyadh, Masjid Segaf. Loh kenapa? Loh kita lihat dulu. Ini siapa dulu muasisnya? Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Dengan berbagai macam cerita dan sejarahnya, yang mereka juga masuk duduk ke tempat ini. Mereka duduk dan masuk ke tempat ini. Ulama-ulama juga sudah sering duduk masuk ke tempat ini. Mereka yang masih hidup ataupun mereka yang sudah wafat, mereka juga sering duduk masuk ke tempat ini. Apa fungsinya? Barokah. Li ajli barokah. Siapa yang ngajari berkah ini? Sudah jelas Rasulullah. Allah saja menentukan seperti itu takdirnya, kemudian Rasulullah, kemudian para sahabat ngajari apa? Berkah. Bagaimana sahabat ngajari berkah? Sahabat ngajari berkah seperti apa? Jelas banyak. Sahabat tidak cuma 1-2 yang ngajari berkah. Rasulullah wudu. Ini azannya jam berapa ini? Kita putus dulu. Seperti contohnya para sahabat. Ketika Rasulullah sendiri wudu, sahabat itu sampai ada yang jongkok di bawahnya Rasulullah. Buat apa ini jongkok di bawahnya Rasulullah? Ngenteni cipratan air wudhunya Rasulullah. Loh, kalau yang dilakukan sahabat ini keliru, Rasulullah sudah ngomong, berhenti. Kamu tidak boleh ngomong kayak begitu, tidak boleh bersikap seperti ini. Ayo, jangan dibaleni lagi. Pasti begitu. Rasulullah tidak melarang. Bahkan lebih dari itu, sahabat yang di belakang yang tidak bisa ke depan nunggu cipratan air wudhunya Rasulullah, ngusap-ngusap tangan sahabat yang kena air wudhunya Rasulullah. Kurang berkah apa ini? Sebetulnya satu bukti ini sudah ngasih contoh yang luar biasa, belum bukti-bukti yang lain. Sahabat waktu dalam satu peperangan, perang Khandaq, dalam riwayat Ghazwah Ahzab, perang Parit, yang mengusulkan Parit Sayyidina Salman Al-Farisi, itu waktu ikut bangun bareng ya, Rasulullah juga ikut. Satu sahabat ini kesian lihat Rasulullah ini kok kayaknya lapar. Sian, kok kayaknya lapar. Dia pulang ke rumah. Istriku, ada enggak kira-kira makanan yang cukup buat Rasulullah sama ya 3-4 orang lah. Maka ketika ditanya, kalau cuma segitu cukup, ada. Gitu ya? Iya, jangan lebih loh ya. Oh iya, cukup. Ya sudah kau masak. Sahabat waktu istrinya proses masak, sahabat kemudian datang ke Rasulullah, bisi, ya Rasulullah, jangan banyak-banyak ya Rasulullah. Engkau tak undang sama beberapa orang yang kau tunjuk, 3-4 orang, cukup, jangan banyak-banyak. Kan tak cukup ini nanti masalahnya. Kenapa? Ini ada sedikit makanan ya Rasulullah. Oh ya, ya sahabat, muhajirin, ansar, diumumkan sama Rasulullah. Ini bahasa kita kalau kita posisi di sahabat, wah mateng aku. Muhajirin, ansar, kita diundang sama sahabat ini. Langsung sahabat ini lari langsung ke rumah ngomong, ini piye ini? Rasulullah ngundang kabeh, istrinya cerdas. Yang ngundang kau apa Rasulullah? Rasulullah, enggak usah takut. Lanjutnya setelah azan. Itu baru separuh itu. Puntas kecil abang ini belum ada. Punya belum ada. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا أكبر إله إلا لا الله إله إلا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Doa kesembuhan untuk akhirnya Uthman bin Hassan al-Jufri wa akhirnya Hassan bin Umar Baraja, Hababah Nur binti Muhammad Jamalul Lail, dan siapapun dari jamaah kita, keluarga kita, kaum muslimin muslimat yang sedang sakit saat ini. نسأل الكريم يتكرم عليهم بشفاء العاجل ولطف الشامل شفاء لا يغادر سقما ولا ألما ويحول بينهم وبين الأمراض والأسقام بحرمة سيدنا محمد خير الأنام ويرزقهم العافية ودوام العافية وتمام العافية وشكر العافية يطول أعمارهم مع صحة كاملة وعافية تامة على هذه النية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita lanjut. Sampai mana tadi? Sambungannya itu ya. Sebagaimana kita ketahui di dalam kisah Isra wal Mi'raj inilah menunjukkan keistimewaan Rasulullah sampai
pada kalimat beliau Habib Ali Habsyi melanjutkan rutabun tasqutu amaniyu hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u. Rutabun tasqutu itu satu kedudukan yang menjatuhkan semua angan-angan, semua bagian-bagian yang menjatuhkan. Jadi satu kedudukannya Rasulullah ini mematahkan dan menjatuhkan semua angan-angannya orang, semua keinginan-keinginan orang, semua bagian-bagian yang jauh dari pandangannya manusia, saking tingginya kedudukan Rasulullah ini. Intinya tidak bisa dikisahkan sembarangan kisah atau dikisahkan dengan seenaknya kata-kata. Rasulullah itu mau seindah-indahnya seperti apapun orang mengisahkan Rasulullah, tetap Rasulullah di atas kalimat tersebut. Itu Rasulullah itu luar biasanya Rasulullah. Hingga sampai beliau mengatakan ruta buntas kutul amaniu hasro, ini kedudukan Rasulullah karena dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Jadi sampai di-mi'rajkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang di-mi'rajkan sama Allah. Terkecuali ya karena Rasulullah ini. Hanya karena Rasulullah, keistimewaan Rasulullah ini memang mau ditunjukkan kepada semua nabi, siapa sih Rasulullah ini? Mau ditunjukkan kepada semua makhluk, siapa tuh Rasulullah? Termasuk kita malam hari ini. Mau ditunjukkan siapa tuh Rasulullah? Terus sampai istimewanya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aqalal habibu sallallahu alaihi wasallam fi tilkal hadrati min sirriha ma aqal wattasala min ilmiha bimattasal. Aqalal habibu sallallahu alaihi wasallam fi tilkal hadrah. Banyak sekali pengalaman yang halus melekat yang diperoleh sama Rasulullah SAW dalam perjumpaan itu. Ya, dalam perjumpaan itu. Yang mana perjumpaan itu ketika serta semua begini, ilmu dan ucapan yang terkandung dalam perjumpaan Isra wal Mi'raj ini, perjumpaannya Rasulullah dengan Allah ini, banyak betul pengalaman yang melekat di jiwanya Rasulullah. Pengalaman apa itu? Banyak sekali. Rasulullah ditunjukkan berbagai macam kejadian. Ya. Berbagai macam kejadian yang menunjukkan Rasulullah melihat bagaimana keadaan umatnya. Ditunjukkan. Begini, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini, mumpung di bulan istimewa juga, Rasulullah ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala satu malaikat yang dimana kita ingat guide-nya, pemandunya malaikat Jibril. Pemandunya malaikat Jibril. Kita ini kalau pergi-pergi kadang butuh pemandu. Iya, tapi pemandunya bukan manusia, ya Syekhona Google, ya, map kadang. Ya. Kalau kotanya habis ya belasuk. Ya. Tapi ini kita lihat di sini pemandunya malaikat Jibril, tidak sembarang pemandu nih. Rasulullah lihat satu malaikat. Jadi Rasulullah sedikit-sedikit melihat apapun bertanya sama malaikat Jibril. Loh, apakah Rasulullah tidak diberi pengetahuan semulia itu? Sampai dikatakan dalam riwayat akal itu ada 10. Yang satu dicomot sama Allah Ta'ala, dibagi dari mulai Nabi Allah Adam sampai nanti kiamat. Itu ada yang jadi dokter, jadi profesor, jadi model semua gelar, jadi kiai, jadi orang top, jadi ulama, jadi semua. Satu, dari satu tok. Lah yang 9 di mana? Ditaruhkan semua di Nabi Muhammad. Semua hebat Rasulullah. Cerdasnya Rasulullah itu luar biasa. Kayak apa? Luar biasa. Jadi cukup kalau dikatakan Rasulullah itu an-nabiyil ummi, yang tidak bisa nulis, tidak bisa baca, tapi kok apal Quran, justru sebetulnya itu cukup jadi mukjizat. Tidak bisa nulis, tidak bisa baca, kok bisa hafal Quran? Ya, cukup itu sudah sebagai mukjizat. Dan yang turun semuanya sesuai. Semuanya sesuai. Sekali lagi iman. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Paman Rasulullah. Loh, ini ayat ini turun, Abu Lahab masih hidup. Menunjukkan kebenaran Al-Qur'anul Karim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab masih hidup. Tapi sudah menunjukkan kebenaran Al-Qur'an. Abu Lahab masih bisa menentukan pilihan hidupnya. Tapi karena tertutup, kegengsian dan sebagainya, akhirnya tinggal apa yang dikatakan dalam Al-Quran, Abu Lahab wafat seperti itu. Nah, Rasulullah melihat
ketika di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini ada satu malaikat. Malaikat yang dilihat ini tampak memiliki 1000 tangan. Satu tangannya ada 1000 jari. Tanya sama malaikat Jibril, "Loh Jibril, ini malaikat apa?" Ya Rasulullah, ini malaikat dikasih tugas sama Allah Ta'ala buat ngitung jumlah rintikan hujan yang turun. Jumlah rintikan hujan yang turun. Didatangi sama Rasulullah. Malaikat, saya ini kagum melihat engkau. Kau ini dapat tugas apa dari Allah? Saya dapat tugas ya Rasulullah demi kemuliaanmu. Bayangkan, nyebutnya setiap yang tanya Rasulullah nyebutnya demi kemuliaanmu ya Rasulullah. Aku mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghitung jumlah rintikan hujan yang turun. Kita sudah mulai musim hujan ini. Kemarin waktu panas kita minta hujan. Sekarang waktu hujan ya sambat wae. Kadang tidak bisa ke sana, tidak bisa ke sini karena manusia ini banyak sambatnya. Ini ada malaikat yang ngitung rintikan hujan. Kita bisa bayangkan aja. Saya dikasih tugas sama Allah ngitung rintikan hujan. Saya kagum katanya Rasulullah. Bukan cuma itu kata malaikat. Kata malaikat tadi, bukan cuma itu. Saya bahkan bisa tahu berapa rintikan hujan yang turun ke atas lautan, berapa rintikan hujan yang turun ke atas daratan bumi. Saya tahu rintikan hujan yang turun ke genteng-genteng manusia. Saya bisa ngitung semua. Saya kagum kata Rasulullah. Cuman ya Rasulullah, saya tidak bisa ngitung satu. Terus kita gini saja, hujan saja. Ini pas hujan deras kita pakai gayung. Terus 1 detik terus masuk. Berapa ini yang jatuh? Kita tidak bisa ngitung. Disaksikan sama anaknya, sama keluarganya, bareng-bareng saat hidup ini. Terus balikkan lagi. Berapa yang turun ke gayung itu? Tidak bisa kita ngitung. Ini malaikat ngomong, saya cuman ada satu yang tidak bisa ya Rasulullah. Apa itu kau yang tidak bisa? Saya tidak bisa ngitung. Loh, hujan bisa kau hitung kok. Hujan yang turun sak dunia kau bisa ngitung kok, sekarang kau tidak bisa ngitung. Apa itu yang kau tidak bisa ngitung? Ketika hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul di satu tempat, yang dimana di tempat tersebut mereka bersolawat kepadamu ya Rasulullah, maka aku tidak bisa menghitung berapa banyaknya pahala rahmat yang Allah hujankan ke tempat tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana kalau kita kumpul, duduk, baca sholawat sama Rasulullah? Loh, kita ini tidak tahu rahmat Allah Ta'ala ini. Hujan yang luar biasa. Kita tidak tahu loh, malaikat yang bisa ngitung rintikan hujan. Tidak bisa ngitung pahalanya Allah. Pahala pada saat apa? Sholawat sama Rasulullah. Nah, di dalam majelis-majelis ketika bulan Rabiul Awal kita melihat. Kita selalu melihat. Di dalam bulan Rabiul Awal kita kelihatan. Bagaimana majelis-majelis yang dibentuk tujuannya supaya orang dekat dengan Rasulullah. Kemarin di masjid ini diselenggarakan peringatan Maulid, baca Simtud Duror, Mahallul Qiyam. Saya nggak paham artinya, kok sampai nangis. Kadang orang bisa sampai menikmati di satu titik tertentu, nggak paham artinya sampai nangis. Ditanyai, kamu kok sampai nangis, paham artinya? Nggak mudeng saya. Lah kok nangis? Lah enak kok. Yang belakang-belakang mungkin ada yang nangis, nangis guguk-guguk. Kamu kok sampai nangis yang kejar-kejar? Berarti kamu yang paham artinya. Enggak juga. Lah kok nangisnya kok kejar-kejar? Enggak dapat roti tadi. Ya. Lain urusan kalau itu. Tapi di sini menunjukkan majelis itu dibentuk untuk supaya minimal kita mengingat Rasulullah. Minimal lisan kita ini baca sallallahu alaihi. Lah ini sholawat. Majelis maulid itu sudah plus majelis sholawat. Gosidah yang dibaca. Kita ndak apal nih, ikut cuman mangap-mangap tok kadang kita. Tapi menunjukkan apa? Loh, kita sudah senang sama sholawat dulu. Apa dasarnya dengan adanya sholawat? Loh, kita sholawat sudah otomatis Rasulullah, kita dapat jaminan dari Rasulullah. Orang yang paling dekat tempat duduknya dengan aku adalah orang yang paling banyak sholawatnya sama aku. Aktsaruhum alayya sholatan. Lah kita ini kepengin dekat sama Rasulullah. Lalu bagaimana? Lah ini pengalaman Isra wal Mi'raj Rasulullah. Lihat satu malaikat dengan 1000 tangan, satu tangannya 1000 jari. Yang di situ menghitung semua, tapi tidak bisa ngitung majelis yang di dalamnya ada yang sholawat sama Rasulullah. Bahkan satu orang ulama, ini kisah
tertulis di salah satu kitab juga, kalau tidak keliru Faidul Mukhtarah juga menuangkan daripada kisah tersebut. Ada satu orang ulama alimul balad, satu ulama ini ngimpi lihat ada satu orang yang dikenal di situ, bahasa kita ini apa ya, gali gitu loh ya, imamnya ya. Jadi tingkat kegaliannya ini yang paling tinggi sudah. Jadi orang-orang itu yang sampai di situ sudah merasa risih, sudah merasa, subhanallah, dia meninggal dunia. Tapi seorang ulama ini melihat di dalam mimpinya, dia lihat orang ini tadi yang dikenal, yang maaf semasa hidupnya banyak yang tidak suka sama dia karena memang sikapnya mabuk dan sebagainya. Maka subhanallah, ulama tadi lihat di dalam mimpinya setelah si orang ini tadi meninggal dunia, dia dalam keadaan wajah yang bercahaya, wajah yang bahagia, yang luar biasa, sambil datangi sambil ngomong, ya Syekh, duh, kau ini siapa? Dalam mimpinya ini, percakapan dalam mimpi, kau ini siapa? Oh, saya Fulan bin Fulan. Duh, lah yang meninggal kemarin, iya. Lah kau Allah Ta'ala memberikan kau keistimewaan, kau seakan-akan dalam keadaan bahagia. Allah ngasih saya dengan selimut rahmat yang luar biasa. Atas dasar apa Allah memberikanmu seperti ini? Padahal kau dikenal, kita tahu semua kau itu seperti apa. Iya memang. Tapi sebelum meninggal dunia, saya lewat masjid dekat rumah kita itu, pas ada pengajian bahas masalah keistimewaannya sholawat, dan seorang syekh yang di tempat tersebut mengatakan siapa yang bersolawat hingga sholawatnya diikuti oleh orang yang ada di sekitarnya, Allah akan maafkan semua kesalahannya. Dan saya tidak ada harapan, langsung saya teriak, shollu ala Nabi Muhammad. Maka berkah satu kali saya mengungkapkan sholawat tersebut dan orang yang ada di masjid bersolawat kepada Rasulullah, detik itu Allah Ta'ala maafkan kesalahan saya dan saya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ada sholawat sama Rasulullah, ini amal yang bisa ngatrol kita. Lalu bagaimana dengan majelis maulid? Kok kita tidak bahagia dengan majelis maulid? Bulan kelahirannya Rasulullah, lo jujur-jujuran, maaf-maaf, lahirnya anak kita seneng kok. Kita ini bahagia. Ya kadang yang laki-laki kalau pas ngalami istrinya nyidam ya 9 bulan dijotak. Mas saya ini mual, mas saya ini kayak gini gara-gara kamu, saya gini, saya kalau dekat kamu mau muntah, mas tidur di gudang wes sana mas. Masya Allah, sampai waktunya mau lahiran, masuk ke bidan atau ke rumah sakit, subhanallah lahir, maaf itu anak itu ada, ya Allah, masya Allah, anak itu dilihat ya hitam, ya sipit, ya pesek. Tapi waktu didepkan sama susternya, loh anaknya bu, masya Allah, ganteng dewe, ayu dewe. Dipuji-puji sendiri anaknya, seneng lihat anaknya dewe kayak gitu. Padahal loh, anak kayak gini, lupa lihat, nunjukkan apa ini? Bahagia, kelahiran anaknya wes seneng. Lah apalagi kita lihat kebahagiaan kita kelahiran dengan anak kita, adanya anak kita, itu semua berkah kelahirannya Rasulullah SAW. Bagaimana orang tidak bahagia dengan adanya maulid? Wajib, bukan wajar, wajib hukumnya. Bahagia dengan adanya kelahiran Rasulullah, hukumnya wajib. Bagaimana dengan Abu Lahab yang di dalam surat Tabbat Yada, karena selalu mencela Rasulullah, tapi Abu Lahab mendapatkan keringanan dalam satu riwayat di dalam kuburnya setiap hari Senin karena sempat senang sama kelahirannya Rasulullah, hingga membebaskan budaknya namanya Thuwaibah al-Aslamiyah, hingga Thuwaibah dalam riwayat menyusui Rasulullah. Bekas budaknya Abu Lahab dimerdekakan, kemudian menyusui Rasulullah. Itu Abu Lahab dapat keistimewaan, malaikatnya khusus nek Senin itu prei, ndak ngebuki Abu Lahab. bahasa kita begitu ya. Maaf itu Abu Lahab. Lah bagaimana dengan kita yang senang insya Allah mukmin muslim, kita ini senang dengan kelahiran Rasulullah, kita cuma berharap surga bi ghairi hisab. Berkah siapa? Rasulullah SAW. Kita lanjut sedikit lagi. Kemudian Aqal al-Habibu sallallahu alaihi wasallam fi tilkal hadrati min siriha ma'aqal wa tasala min ilmiha bima tasal, dengan berbagai pengalaman yang ada Rasulullah melihat, sampai Rasulullah juga melihat orang memukul kepalanya dengan batu, bercucuran darah yang luar biasa. Kemudian dikembalikan sama Allah Ta'ala, pukul lagi pakai batu, bercucuran darah, pukul lagi. Sampai seperti itu Rasulullah tanya sama malaikat Jibril, siapa ini orang ini?
Ya Rasulullah, itu orang yang waktu di dunia males-malesan dalam sholat wajibnya. Allah Ta'ala jadikan seperti itu. Waliyadzubillah. Ya, kadang kita melihat ini semua pelajaran buat kita. Fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Maka Allah Ta'ala itu ketika mewahyukan kepada hamba-hambanya yang diwahyukannya itu, dan maka dzabal fuadu mar'ah, hatinya tidak mendustakan. Ketika Allah mewahyukan kepada hamba, hatinya tidak mendustakan. Menunjukkan apa yang terjadi saat ini benar, semuanya nyata, keadaannya nyata. Fama hiya illa min hatun khassasat bihal hadratul imtinan hadzal insan wa auladhu min awatifihar rahimah ma ya'jizu an hamlihi tsaqalan. Yang mana semua itu adalah semata-mata menunjukkan karunia-Nya, ya, karunia yang dimana dikhususkan, hadirat maha pengasihnya dikhususkan bagi insan yang mulia, yang istimewa, ditunjukkan kepadanya yang tidak mungkin jin dan manusia manapun bisa merangkumnya. Yang dimana kata Habib Ali Habsyi, watilka mawahibu layat suru qalamu ala syarhi haqaiqiha wala tastati'ul alsunu antuk ribaan khafi daqaiqiha. Itulah pemberian yang istimewa yang kolam pena manapun siapapun takkan berani untuk mensyarahkan atau menguraikan tentang hakikatnya, dan lidah pun juga tak akan mampu untuk mengungkapkan makna halus yang tersembunyi padanya. Khassasat bihal hadratul wasi'ah hadhil ainan nadhirata wal udhuna sami'ah. Ya, ini maknanya dalam sekali ya. Hadirat Allah Subhanahu wa taala khassasat bil hadratul wasi'ah. Hadiratnya Allah Taala yang begitu dikhususkan buat Rasulullah ini tadi hanya bagi pandangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan seksama dan telinganya mendengarkan dengan cermat, jelas. Bicaranya sama Allah jelas, sekali lagi bukan tidur, bi abdihi, jiwa raganya Rasulullah melihat Allah. Seperti apa Allah? Ya, bercakap-cakap betul, ya. Bahasa Habib Ali Habsyi tinggi betul, ya. Hadhil ainan nadhira, ini mata ini memandang betul. Hadhil ainan nadhira wal udhuna sami'ah, ini masih ada tafsir atau penjelasan makna yang lebih dalam sebetulnya mungkin. Fala yatma'u tami'un fil ittila'i ala masturiha wal ihatati bi syuhudi nuriha. Maka tiada keinginan seorang yang patut mengidamkan tersingkap baginya rahasia yang tersembunyi atau meliputi cahaya nur yang begitu sempurna. Fa innaha hadratun jallat an nadharin nadirin wa rutbatun azzat ala ghairi sayyidil mursalin. Karena itu adalah betul-betul hadrah yang betul-betul terlalu agung untuk bisa dilihat para semua orang, para peneliti, para pengamat, dan tingkatan yang tidak mungkin tercapai kecuali bagi penghulu para rasul, sayyidil mursalin, Nabi Muhammad. Tak mungkin bisa tercapai kecuali fahanian. Fahanian, maka berbahagia, sungguh berbahagia siapa? Lil hadratil Muhammadiyah, Nabi Muhammad. Hadrah Nabi Muhammad belum menerima anugerah dari Allah Ta'ala. Ma wajaha min atoyal hadratil ahadiyah, yang menerima anugerah yang berdatangan berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Begitu nikmatnya, ya. Wa bulughuha ila hadzal maqamil azim, yang mana beruntungnya ia mencapai kedudukan yang setinggi ini. Tidak ada yang kayak Rasulullah. Isra wal Mi'raj. Inti terakhir sebagai penutup, Isra wal Mi'raj adalah tugas menerima sholat, menunjukkan pentingnya sholat. Pentingnya sholat hingga sampai Rasulullah diundang langsung. Ini penting, bukan satu hal yang sepele. Yang lain-lain semuanya lewat yang namanya wahyu, tapi khusus urusan sholat. Baik sholatnya seseorang, baik semuanya. Genah sholatnya, genah urusan hidupnya. Paling tidak kita ini punya satu bentuk usaha untuk memperbaiki sholat kita dan nambah, menutup kekurangan-kekurangan sholat kita. Maka ada sholat-sholat sunnah. Oh, dilakukan di masjid, mau dilakukan di luar, tapi semuanya karena sholat ini sebetulnya mi'rajnya seorang mukmin. Dikatakan sholat itu, orang itu sholat Allahu Akbar, sudah ada melaksanakan sholat, tapi karena fokusnya, karena khusyuknya, karena khudu'nya,
Allah Ta'ala bisa menjadikan hal-hal yang sifatnya tidak mungkin jadi mungkin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tertusuk panah, kakinya tertusuk panah dalam, harus dicabut, tapi digoyang saja sakit. Sayyidina Ali cuma jawab, tunggu datangnya waktu sholat. Begitu azan, kemudian selesai iqamah, Sayyidina Ali sholat. Allahu Akbar. Sahabat tadi nunggu Sayyidina Ali kira-kira, oh sudah hanyut ini sholatnya. Dicabut itu panahnya tanpa bius. Cabut panahnya, gerak. Gerak Sayyidina Ali, gerak saja enggak. Gerak sedikit saja enggak. Nunjuk kenapa ini? Khusyuknya sama Allah mengendorkan semua syaraf-syarafnya. Nah, kita ini sholat, enggak ada nyamuk, garuk-garuk. Afwan loh, ana sendiri ngalami. Itu sholat itu kok denger kayak kecoa mabur, wah ini alamat batal ini. Ini loh, kita itu kenapa? Loh, karena khusyuk kita terus terang saja karena khusyuk kita ini. Nah, kita ini berusaha mengkhusyuk-khusyukkan. Kata orang mau khusyuk itu malah justru matanya buka, lihat ke tempat sujudnya. Tapi ketika kita tengah-tengah lihat tempat sujud kita, itu kita lihat Masya Allah Wadimor BHS, malah ketok merek sarung depannya. Malah kita kelihatan loh, ya Allah, kadang kita Masya Allah, kita ini harus apa? Ada usaha untuk di dalam sholat kita ini Rasulullah menjadikan sholatnya kenangan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan berkah bulan Rabiul Awal, berkah bulan yang mulia ini, Allah perbaiki sholat kita insya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita di dalam meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan justru dengan adanya pembahasan Isra wal Mi'raj dan kupas tuntas Simtud Durar, Allah menjadikan kita memiliki satu ikatan khusus dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita, angkat derajat kita setinggi-tingginya insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pula perkumpulan kita ini tidak cukup sampai di sini. Kapan waktunya Allah kumpulkan kita di depan Ka'bah insyaallah, melaksanakan ibadah haji dan umrah, matanya diizinkan memandang Ka'bah, hidungnya cium Hajaril Aswad, ziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinatul Munawwarah, sholawat salam langsung di depan makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala izinkan semua kita di antara kita termasuk yang hadir dan yang mendengarkan suara ini, Allah Ta'ala izinkan insyaallah sebelum akhir daripada usia kita, mata kita yang penuh maksiat diizinkan untuk memandang wajah suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walau di dalam mimpi, walau cuma satu kali, tapi dalam keadaan Rasulullah tersenyum ridho sama kita insyaallah. Sebagaimana kata Rasulullah, man ra'ani fil manam fasayarani, ya Allah, siapa yang melihat aku di dalam mimpinya akan lihat aku secara langsung. Allah karuniakan itu kepada kita insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan termasuk semua yang hadir di tempat ini tidak wafat terkecuali ditunjukkan tempatnya ada di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diizinkan ketika detik-detik Allah Ta'ala akan mencabut daripada roh kita, dihadirkan Nabi Muhammad menjemput roh kita. Begitu pula para aulia termasuk Habibana Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Allah Ta'ala tidak haramkan kita dari keberkahan yang mulia, dan sebagaimana Allah Ta'ala tidak haramkan kita dari rahmat khususnya, seperti doa beliau di dalam kitab Maulid Simtud Durar, Allahumma inna lana adma'an fi rahmatikal khassati fala tuhrimna. Mudah-mudahan kita tidak diharamkan daripada rahmat khusus Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan lisan kita basah berzikir sama Allah Ta'ala, lisan kita basah salawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga yang terakhir kali keluar dari lisan kita ketika ajal menjemput tidak lain adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahina alaiha ya hayyu ahmidari mumita basna alaiha ya ba'idun fa'na warfa'na biha malan fa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. الفاتحة للقبول وتمام كل رسول ومأمول وإلى حاجة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. ربي اسمع فضلا وجودا منا
احتساب منا بالمصطفى رسول أعظى بكل سوري سلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه تشت صحبي والحمد لله بالبر والتناهي.